Putus hubungan Anda dengan pinjol yang kalian galbay, maka semua masalah hutang pinjol kalian akan beres. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini kita akan membahas terkait masalah gagal bayar dan kemudian kita memutuskan semua hubungan, yaitu mungkin memblokir, kontak pinjol dan lain sebagainya. Apakah ini semua akan bisa membereskan semua permasalahan pinjol kita? Jawabannya bisa, sebagian besar, mungkin 80% bisa. Ya, karena kita coba tarik ke belakang dulu deh. Tarik mundur dulu deh. Apa sih masalah-masalah kita ketika kita gagal bayar itu? Pertama, kita diteleponin mulu, kita diterorin mulu, kita dipermalukan ke rekan-rekan kita. Kita mungkin juga diberikan ancaman-ancaman yang gak masuk akal sehingga membuat kita was-was terus, deg-degan terus dan lain sebagainya. Yang membuat kita itu stres, tidur pun gak tenang, makan juga gak tenang. Bener gak? Nah, itu adalah imbas-imbas dari masalah galbay yang mungkin kebanyakan dialami sebagian orang. Oke, memang ada di luar sana orang-orang yang tenang, yang santai terkait hal seperti ini, ada. Tapi ya kembali lagi. Nggak semua orang seperti itu. Nggak semua orang mempunyai mental baja. Nggak semua orang mempunyai pengalaman seperti itu. Apalagi buat teman-teman yang mungkin masih baru ya, barusan galbay dipinjol, pasti akan merasa ini semua akan terlalu memberatkan. Nah, dari semua itu sumbernya coba teman-teman pikirkan. Dari mana? Dari komunikasi dan juga kontak antara si pinjol dengan kalian. Ya, maksudnya adalah mungkin lebih kepada ke si pinjolnya. Nah, kalau teman-teman nih ya, memutuskan kontak ke semua itu, kira-kira beres nggak permasalahan pinjol kalian? Gelisah kalian, was-was kalian, dan lain sebagainya. Mungkin 80% akan beres, tapi tetap ada sebagian orang, mungkin 20%-nya akan kepikiran, wah ini kira-kira kalau saya blok kayak gini, lagi ngusahin apa ya DC-nya ya? Kira-kira dia bakal berupaya gimana ya untuk menghubungi saya ya? Kan saya udah ganti nomor, udah uninstall semua aplikasi dan lain sebagainya. Itu kira-kira bagaimana ya? Nah, pasti kalian akan kepikiran hal seperti itu. Benar nggak? Itu ya mungkin ke 20%-nya tadi. Tapi saya rasa sebagian besar kalau kalian tidak disusupin oleh asupan-asupan pemikiran negatif, ancaman-ancaman, teror-teror, saya rasa itu semua akan menjadi sesuatu yang lebih ringan dan lebih plong buat teman-teman. Ya, bayangin aja tiap hari kalian ditagihi, kapan? Kalau tidak akan segera kami kunjungi, kalau tidak akan segera kami bawa ke kantor polisi, kalau tidak kalian, apalagi ditambahin dengan kata-kata kasar dari oknum-oknum DC yang tidak bertanggung jawab itu. Nah, ketika kalian memutuskan hubungan kayak gini akan lebih tenang tentunya. DC tidak akan bisa melacak keberadaan kalian. DC tidak akan mempunyai akses untuk terus-menerus menagih kalian. Ya, itu yang paling penting sebenarnya. Itu yang paling utama, teman-teman. Jadi teman-teman harus berusaha untuk bagaimana menemukan cara terbaik kalian. Kalau bagi kalian memutuskan kontak ini lebih enak, lebih plong, ya silahkan diputuskan. Kalau buat kalian, wah bang, pinjol mah enteng, nggak masalah, saya bisa menghadapinya. Ya hadapi, ya. Jadi gini, ada plus minusnya. Kalau plusnya kita tahu gerak-geriknya, apa aja langkah-langkah mereka. Minusnya adalah kita tidak tahu kabar mereka gimana, apakah masih menagih, ataukah mereka sudah putus asa, kita tidak pernah tahu. Tapi yang jelas kalau kalian dihantui rasa kecemasan yang tinggi, nggak bisa kerja, nggak bisa fokus, nggak bisa nyari penghasilan tambahan lagi, nggak bisa maksimal lah pokoknya aktivitas kehidupan sehari-hari teman-teman, berarti udah saatnya teman-teman harus memikirkan untuk mempertimbangkan, memutuskan hubungan atau komunikasi kalian dengan pinjolnya. Ya, itu juga harus teman-teman pertimbangkan. Karena percuma kita mau berusaha untuk lebih baik, tapi digempur dengan pemikiran-pemikiran negatif yang membuat kita was-was. Diancam kantor polisi lah, diancam akan dibawa ke RT RW lah, dan seterusnya. Itu kan membuat kita akan sulit sekali untuk berpikir secara jernih. Ya, jadi saya pengen teman-teman semua untuk fokus aja. Sembari kalian memantapkan mental, sembari kalian fokus untuk berusaha, jangan lupakan juga untuk berdoa. Jangan lupakan juga untuk ikhtiar. Ibadah jangan sampai telat, ibadah jangan sampai bolong. Kalau perlu sholat tahajud tiap hari buat yang muslim, sholat duha juga jangan sampai bolong, sholawat tiap hari, zikir tiap hari. Itu akan membantu, mempermudah masalah pinjol kalian. Serius, cobain aja kalau nggak percaya. Ikhtiar aja 1 bulan deh. Fokuskan ibadah, niatkan sama Allah, ikhlaskan dan niatkan ingin memohon pertolongan sama Allah SWT. Itu akan jauh lebih berdampak buat kalian dibandingkan teman-teman hanya mencari pembelaan sana sini, mencari informasi sana sini, cemas nggak karu-karuan tiap hari. Nah, lebih baik doa aja. Ya,
minta ampun sama Allah, minta pertolongan sama Allah, minta petunjuk sama Allah, nanti pasti akan ada cara-cara yang mungkin tidak teman-teman pikirkan yang Allah berikan untuk menolong kalian. Beneran, itu saya nggak bohong ya. Jadi nggak usah takut lagi terkait masalah seperti itu. Kalian tidak merespon pinjol itu tidak ada pidananya, bukan berarti kalian lepas tanggung jawab dan juga bukan berarti kalian tidak mau bertanggung jawab. Cuman memang kondisinya kan teman-teman memang masih belum ada uang sekarang. Jadi kalau masih belum ada uang ya udah galbay dulu, pelan-pelan kita memperbaiki hidup, pelan-pelan bisa bekerja dengan lebih baik, pelan-pelan merintis usaha mungkin, pelan-pelan mencari penghasilan tambahan mungkin, yang mana itu semua juga ujung-ujungnya kalian bakal bisa kok membereskan semua masalah hutang pinjol ini. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.